Ada apa di balik perseteruan militer India dan Cina? India dan Cina, dua negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia, berseteru selama beberapa pekan di pegunungan Himalaya. Kedua negara memiliki jumlah tentara terbanyak di dunia dan sama-sama memiliki senjata nuklir. Krisis India-Cina kian memburuk pada Selasa 16 Juni 2020. Tentara India mengatakan 3 tentaranya termasuk seorang kolonel tewas ketika terlibat bentrokan dengan tentara Cina. Pada Selasa 16 Juni 2020 malam, media India melaporkan 20 tentaranya tewas dan militer India telah menyebabkan 43 korban di pihak Cina. Cina belum mengonfirmasi jumlah tentaranya yang meninggal dan terluka. Peristiwa yang berujung pada kematian ini adalah yang pertama selama lebih dari 40 tahun kedua raksasa Asia tersebut berseteru soal wilayah perbatasan. Bagaimana konfrontasi kali ini bisa terjadi dan apa penyebabnya? Perseteruan India-Cina. Lokasi bentrok pada Selasa 16 Juni berada di perbatasan de facto kedua negara yang dinamakan Garis Kendali Aktual atau LAC di Lembah Galwan di Ladakh. Lembah ini terletak di wilayah sengketa Kashmir yang syarat personil dan persenjataan militer. Kashmir sendiri menjadi sumber konflik karena adanya sengketa wilayah antara India, Pakistan, dan Cina. Banyak insiden antara petugas patroli India dan Cina terjadi di Lembah Galwan. Sejak April, kedua negara telah menempatkan tank, artileri, peluru roket, dan tentara di sekeliling lembah. Para tentara di lapangan juga didukung dengan helikopter penyerang dan pesawat tempur. Pada awal Mei, ketegangan antara kedua negara meningkat setelah media India mengatakan tentara-tentara Cina telah mendirikan tenda, menggali parit perlindungan, dan memindahkan sejumlah peralatan militer besar beberapa kilometer dari teritori yang diklaim India sebagai wilayahnya. Hal itu terjadi setelah India membangun sebuah jalan yang panjangnya beberapa ratus kilometer menuju pangkalan udara yang terletak di ketinggian. Pangkalan udara ini kembali diaktifkan India pada 2008. India telah menyalahkan Cina terkait insiden terbaru ini. Selama proses deeskalasi berlangsung di Lembah Galwan, pertikaian yang melibatkan kekerasan terjadi kemarin malam yang memakan korban di kedua belah pihak, kata militer India dalam sebuah pernyataan. Cina membalas India dengan memintanya tidak mengambil aksi sepihak atau memicu masalah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian mengatakan India telah masuk ke perbatasan Cina dan memprovokasi dan menyerang tentara Cina, mengakibatkan konfrontasi fisik yang serius antara tentara perbatasan kedua negara. Mengapa kedua negara bisa berseteru? Berapa hal menyebabkan perseteruan India dan Cina? Namun akar permasalahannya terletak pada tujuan strategi keduanya yang saling bersaing. Panjang perbatasan India dan Cina membentang lebih dari 3.440 km dan di bentangan itu kedua negara memiliki beberapa klaim teritorial yang bertabrakan satu sama lain. Sejak 1950-an, Cina menolak mengakui perbatasan kedua negara yang ditentukan pada masa penjajahan Inggris di India.
Pada 1962, perseteruan ini memicu perang singkat yang membuat India harus menanggung kekalahan memalukan. Sejak Perang 1962, India dan Cina saling menuding satu sama lain soal pendudukan wilayah. India mengklaim Cina menduduki wilayahnya seluas 38.000 km persegi yang terletak di Lembah Galwan, lokasi pertikaian saat ini. Cina mengklaim sebuah negara bagian India, Arunachal Pradesh, yang disebutnya sebagai Tibet Selatan. Kedua negara juga berbeda pandangan soal garis perbatasan di beberapa sektor wilayah lain. Garis kontrol aktual atau LAC di Ladakh memiliki penanda perbatasan yang tidak layak lantaran banyak terdapat sungai, danau dan pegunungan dengan puncak salju. Ini berarti garis perbatasan yang memisahkan tentara keduanya dapat bergeser sehingga para tentara rentan bertikai. Beberapa perundingan yang digelar kedua negara dalam 30 tahun terakhir gagal memecahkan sengketa perbatasan ini, namun cukup berhasil dalam menegakkan stabilitas wilayah. Membangun infrastruktur. Untuk menyokong tentara yang dikerahkan ke wilayah tersebut, India dan Cina sama-sama membangun infrastruktur seperti rel kereta api dan jalan darat. India tertinggal dari Cina soal ini. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, India mulai membangun puluhan jalan sepanjang LAC. India kini mengejar target untuk menyelesaikan pembangunan jalan-jalan tersebut pada Desember 2022. Salah satu jalan menuju Lembah Galwan, tempat konflik saat ini terjadi. Cina juga telah membangun jalan dan infrastruktur di sebuah area yang lokasinya penting secara strategis bagi Beijing karena jalan itu menghubungkan provinsi Xinjiang dengan bagian barat Tibet. Kekuatan global vs kekuatan regional. Ekonomi Cina hampir 5 kali lipat lebih besar dari India. Cina memandang dirinya sebagai pengganti Amerika Serikat dalam hal dominasi dunia. Di sisi lain, India memiliki visi untuk mewujudkan tatanan dunia multipolar, seraya berharap mengemban peran yang signifikan dalam tatanan tersebut. Politisi dan analis India terkadang bicara seolah-olah kekuatan India dan Cina seimbang, tanpa mengakui kemajuan luar biasa yang telah ditorehkan Cina. Agustus lalu, India membuat sebuah keputusan yang kontroversial dengan mengakhiri otonomi terbatas negara bagian Jammu dan Kashmir. India lalu menggambar ulang peta wilayah tersebut yang lalu dikecam Cina. Ini melahirkan negara bagian Ladakh yang mencakup Aksai Cina, wilayah yang diklaim pemerintah India tapi dikendalikan Cina. Bentrokan Selasa 16 Juni 2020 malam terjadi di area tersebut. Faktor Pakistan. India telah mewaspadai relasi antara Cina dan Pakistan yang telah lama bersekutu. India menuding Cina membantu Pakistan mendapatkan teknologi nuklir dan rudal. Pemimpin senior pemerintahan India yang didominasi oleh Partai Nasionalis Hindu BJP juga telah membahas upaya-upaya mencaplok kembali wilayah Kashmir yang dikendalikan Pakistan. Sebuah ruas jalan strategis, Jalan Tol Karakoram, melewati Kashmir yang menghubungkan Cina dengan Pakistan. Beijing telah menginvestasikan sekitar 60 miliar US dollar untuk membangun infrastruktur Pakistan yang dinamakan Koridor Ekonomi Cina-Pakistan sebagai bagian dari inisiatif sabuk dan jalan.
Jalan tol tersebut merupakan jalan utama untuk mengantarkan barang-barang dari dan menuju pelabuhan Gwadar yang terletak di selatan Pakistan. Pelabuhan itu memungkinkan Cina memiliki pijakan di Laut Arab. India khawatir bahwa kedepannya pelabuhan Gwadar akan digunakan sebagai fasilitas pendukung operasi Angkatan Laut Cina di Laut Arab. Perihal Tibet. Di sisi lain, Cina curiga soal hubungan antara pemerintah India dengan pemimpin Tibet, Dalai Lama. Dalai Lama sendiri mengungsi ke India setelah perlawanan gagal di Tibet pada 1959. India menolak mengakui pemerintahan pengasingan Tibet, namun pimpinan pemerintahan pengasingan Tibet diundang sebagai tamu dalam upacara pengambilan sumpah jabatan Perdana Menteri Modi 2014 lalu. Cina tidak menganggap serius aspirasi geopolitik India. Cina menganggap India sebagai sebuah negara yang berpotensi untuk bekerja sama dengan rival-rival lama Cina, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. India juga telah mengubah aturan yang melarang perusahaan Cina mengambil alih perusahaan-perusahaan India yang keuangannya carut-marut karena pandemi COVID-19. Cina keberatan soal aturan ini. Meskipun demikian, Cina adalah rekan dagang terbesar kedua India. Sama seperti negara lainnya, Cina mencatatkan surplus perdagangan besar dengan India.